Kok nggak datang ya? Sate gogok, udah kayak orang gila. Sate gogok. Saya bilang, udah nekat aja deh. Ini satu, harganya ini dikali 100. Hilang lagi. Hilang lagi loh. Hotelnya kemana? Tahu-tahu dilihat lagi, wah udah ada. Nah, berjalannya waktu itu udah habis Kang, tinggal 5 tusuk. Wah udah banyak Kang, udah banyak banget, udah setengah karung naik loh ke atas, karung 10 kilo tuh, udah naik. Merah semua. Akhirnya, diambil tuh. Ya. Buset, cepet amat ambil. Itu uang, Kayak hujan uang itu. kayak hujan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang selalu setia menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi kalian dari manapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian ini selalu sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun yang menyaksikan Kang Jin Misteri. Pokoknya yang sambil ngopi, sambil bersama pacarnya dijaga baik-baik. Oke, kali ini Kang Jin sudah kedatangan narasumber dari jauh Jawa Barat. Jauh-jauh dari Jawa Barat, kota Cirebon menuju ke kota Pekalongan, studio Kang Jin untuk berbagi pengalaman cerita mistis. Biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya, bukan untuk ditiru. Narasumber kali ini dari Cirebon, namanya Mas Bagas, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu masalah ekonomi, utang piutang, sampai nekat melakukan ritual pesugihan jual sate gagak di wilayah Jawa Barat. Demi keamanan bersama, kita samarkan bersama tempat dan lokasi. Dan Mas Bagas ini menjual sate gagak, satu tusuk mencapai 100 juta. Jualan ada 15 tusuk, berarti di total 1,5 M. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Mas Bagas? Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Makasih ya, dia jauh-jauh nih dari Cirebon untuk silaturahmi di studio Kang Jin. Amin. Alhamdulillah Mas Bagas ini dalam keadaan sehat. Amin. Selamat sampai tujuan, tadi naik kereta api ya Mas. Iya, betul. Monggo Mas Bagas cerita ini dari awal sampai akhir. Iya, terima kasih Kang Jin ya. Kejadian ini tahun 2023-2024 Kang Jin. Jadi sebetulnya saya sendiri di dunia ritualisasi ini tidak paham sebetulnya Kang. Cuma karena saya itu ada yang memotivasi, memotivator, kemudian juga ada donatur. Akhirnya kasar kata saya jemplung ke situ. Saya nggak tahu yang namanya ritualisasi apa mistis-mistis itu bagaimana, saya nggak paham. Karena saya hanya berpikirnya positive thinking aja. Karena saya disuruh diminta tolong, ya sudah saya jalankan. Awalnya Kang, saya sendiri juga benar-benar bergelap tuh, gelap dalam artian tersangkut masalah ekonomi ini, kemudian hutang piutang, masalah keluarga juga ya Kang. Akhirnya karena teman saya ini, tolonglah Gas, kamu bisa kok. Saya bilang, kamu bisa menilai saya bisa itu dari mananya? Kamu itu terkenal nekatnya. Tolonglah bantu saya. Ya karena saya itu orangnya nggak tega, ya kan ya. Jadi ya sudah lah. Karena saya ngobrol sama istri, ini saya mau diajakin
suatu ritualisasi. Saya pikir cuma wirid-wirid aja, Kang. Nggak kepikiran itu jalan-jalan apa ya, kasar kata jalan sesat ya. Saya nggak tahu ya kayaknya. Memang waktu itu saya nggak tahu ritual sate gagak tuh gimana, saya nggak tahu. Setelahnya dikasih tahu, saya ngeliat beberapa YouTube dikasih tahu dari rekan saya ini. Ada saya bilang, saya nggak punya modal. Udah tenang aja, gas. Pokoknya kamu sih jalan aja, apa kata saya. Ya kasar katanya sih saya dijadikan joki lah, Kang. Jadi akhirnya berjalannya waktu, setelah diatur-atur, disusun wacana segala macamnya, dananya pun akhirnya turun, mulailah kita gerak. Saya mencari dulu, ya mencari artinya tuh mencari orang yang benar bisa melakukan sate gagak ini, dalam artian tuh cari kuncennya gitu loh, Kang. Dan nyari kuncen ini memang gak gampang, kan. Saya datang ke sana kemari, ya kasar kata mohon maaf ya kalau kata orang Cirebon, golek dukun. Golek dukun. Nggak ketemu, Kang. Lalu yang ditanyakannya sate gagak tuh apa? SG. Saya sendiri kan gak ngerti SG itu apa tadinya. Ternyata oh sate gagak. Akhirnya ketemulah dengan teman saya yang kebetulan tukang ojek di daerah Jawa Barat. Saya nggak mau sebutin daerahnya ya, saya nggak mau karena memang ini masih berjalan dan saya terus terang aja saya pengen ini tidak terjadi ke saudara-saudara semuanya ya, ke teman-teman juga aja sampai terjadilah, cukup saya aja. Akhirnya ketika saya komunikasi sama si kuncen itu ternyata memang iya, Kang, bisa. Nah, itu saya ngobrol apa aja yang dibutuhkannya, ya kembang setaman, kelapa dugan, kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, kemudian susu, ya pokoknya segala macam komplit. Ya udah saya siap, saya pikir cuma itu doang, Kang. Saya pikir itu sate gagak tuh itu gitu. Iya. Nggak taunya aja, harus ada burungnya. Lah burung apa? Saya bilang burung gagak saya bilang. Burung gagak tuh susah, nyari di mana? Ya Mas perlu cari. Itu harus ritualnya yang bagus itu nanti malam Jumat. Kebetulan malam Jumat Kliwon. Jadi waktu itu kurang lebih 3 hari lagi, Kang. Bingung kan saya nyari gagak kemana? Ada saya carilah di sebuah pasar di Cirebon ya, nggak ketemu. Ada saya dengar lagi, ada di daerah Kabupaten Cirebon juga, sebelah timur. Saya datengin, nggak ada. Ada saya dapat informasi, ada yang jual, kata itu di mana? Di daerah Ciamis, Kang. Dikasih tahu nomor HP-nya. Ada saya hubungi nomor HP-nya, ternyata iya benar. Saya ngobrol, dikirimlah, Kang. Alamatnya, Sherlocknya. Itu udah hari Rabu tuh, Kang. Saya berangkat sana. Ya nyari daerah karena kita belum tahu daerah itu ya, Kang. Ngubak nggak tahu ya. Nggak ketemu alamat tuh ya. Google Map teh ya, atau kan ya kacau kadang-kadang. Ya ketemu. Ternyata dia itu kubu, Kang. Di sananya. Saya juga kok bingung kok kubu jualan kayak begini. Ya udahlah, saya silaturahmi ketemu sama kubunya. Benar aku ini mau jual burung gagak tuh. Oh iya, buat apa? Enggak, disuruh aja, saya cuma pengen koleksi aja. Tapi si kubu ini udah tahu, Kang. Kamu bawa ini ya, gitu. Enggak, ini buat koleksi yang benar, kata kubunya. Akhirnya saya ngomong lah, iya. Si kubu itu ngomong begini. Mas, kalau tidak siap, jangan ambil resiko. Tapi kalau Mas udah siap, silakan. Saya bilang, Pak Kubu ini mau nanya, kalau sate gagak itu sebenarnya gimana sih sebetulnya? Akhirnya dia ceritakan dari A sampai Z-nya harus bagaimana. Ternyata si Kubu ini pun pernah melakukan hal sama. Hal sama dengan yang diinginkan oleh rekan saya, karena saya kan joki. Yeah. Akhirnya dikasih tahu harus segini,
dari satu ekor gagak ini harus segini, kalau bisa lebih dari 10 tusuk. Nah, nanti Mas Bagas jangan jual kepala. Itu, doh, jangan jual jeroan, usus, hati, kepala. Nanti aja itu sih, sama kaki. Nah, kalau bisa nanti kalau pas ketemu sama makhluk yang disebut dengan genderuwo, nanti Mas baru tawarkan ini. Semahal mungkin, pasti dikasih. Saya bilang, kalau genderuwo bentuknya gimana, Mas? Karena saya kan belum tahu ya. Jadi saya tuh bingung sendiri. Ini saya tuh dikasih apa ya? Dikasih amanah, tapi amanah nggak jelas gitu loh, Mas. Bener-bener bingung saya kan. Ya sudah, saya ikut aja lah. Oh ya sudah. Ya udah. Saya jadi kayak orang belajar lagi gitu. Semua yang diucapkan sama si itu saya catet. Catat. Iya, kepalanya harga sekian, Mas, kalau bisa. Ini kepalanya harga berapa? 500 juta kalau enggak 1 M. Ah, saya bilang, emang bisa dapet tuh? Saya bilang dari makhluk kayak gitu. Ya bisa, katanya. Ya karena saya awam ya udah saya ya percaya aja kan, Mas. Dah, saya pulang bawa burung gagak itu harganya nggak kira-kira. Burung gagaknya sih, aduh, nggak gede-gede amat. Iya. Ya, sama ayam juga, sama ayam kampung, gede ayam kampung kan? Kecil ya. Iya. Saya pikir burung gagak kayak gimana sih? Gak tuh, ya Allah, saya bilang kok segede gini burung gagak tuh ya? Kok mahal amat? Itu burung gagak dari harga 5 juta jadi 4,5 juta. Pak tolong sih Pak, saya minta buat ongkos. Ya udah nih, buat kamunya. Bawa tuh, pakai motor kan saya. Sepanjang jalan, Bang. Orang pada ngeliatin aja, orang bawa apaan gitu ya. Aduh, saya bilang kok rame kayak gini gitu. Ya bunyi kan. Orang berhenti sih, saya ngisi bensin, orang wah aja. Orang curiga. Wah, aduh, saya bilang malu juga ya sebetulnya. Tapi ya karena saya ada kebutuhan nih Kang. Saya pikir nggak sesulit ini nanti ujungnya, jadi ya udahlah biarin gitu, saya jalani gitu. Akhirnya udah nyampe di Cirebon, akhirnya saya simpen tuh. Memang dikasih tahu juga tuh Kang, makannya anu. Udah selama ditaruh di rumah saya tuh, karena kan saya kan rumahnya dekat penduduk ya Kang ya. Jadi tengah malam bunyi kok. Jadi yang sis kamling itu kan pada, wah ada apa nih, ada apa, kan bingung Kang. Hingga biasanya ada burung kayak gitu, ada bunyi kayak gitu, kayak orang curiga. Wah ada apa nih di rumah si Bagas gitu kan, curiga kan Kang. Tapi ya saya cuek aja, ada yang pesan burung. Jadi saya bohong aja. Akhirnya malam ditentukan kita berangkat ke Kuningan. Oh ya udah. Nah sekarang Mas Bagas sudah siap. Ya udah, mandi dulu. Mandi apaan, Bang? Mandi dulu, disucikan dulu. Kalau kayak gini nggak boleh sembarangan. Oh ya udah, mandilah, mandikan. Oke, kembang 7 rupa. Ya mandi udah apa? Ya. Sekarang kita jalan. Jalan kemana, Bah? Ke gunung. Waduh, saya bilang, ke gunung. Iya, harus di gunung ini. Untuk mendatangkan kayak gitu harus ke gunung. Saya bingung sendiri. Duh, ini ada-ada aja. Saya bilang kerjaan kok jadinya jadi ribet kayak gini. Tadi nggak pengen ribet, jadi ribet nih. Nah, ikutin aja apa kata si Kuncen ini. Ikutin. Kuncen, anaknya Kuncen saya. 3 orang. Istri saya ikut, tapi tidak boleh ikut di belakang. Jadi di rumah si Kuncen. Istri saya ikut. Dan sekarang udah persiapan ya, sok disiapkan satenya, disiapkan sate-sate tusuk-tusuknya. Ini burung masih hidup nih Kak, belum dipotong, belum. Udah bawa batok. Ini batok buat apa? Udah nanti aja. Nah, kamu pokoknya nggak usah banyak tanya apa kata saya. Ya udah ya, karena saya nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak itu ini segala macam, saya ikut aja apa kata dia. Udah
dah ya potong burungnya. Tapi dipotong nggak ada pisau. Di situ dipotong situ? Ya dipotong di situ tapi nggak ada pisau kan bingung. Iya. Ya digigit saya bilang. Ya bener aja sih Pak, masa burung digigit. Ya saya nanti digigit sama burungnya dong kalau gitu. Ya kamu mau ritual apa enggak? Kamu mau kaya apa enggak? Emang kamu kendali saya kayak gitu? Iya aja, nanti kamu kaya. Ya udah, ada gigit. Sampai itu burung mau digigit tuh susahnya minta ampun. Jadi pipi saya ini gigit, malah harusnya saya gigit burung, malah saya digigit burung lagi, kurang ajar. Bener saya bilang, akhirnya sudah ada sampai akhirnya digigit berdarah. Nah darahnya sudah sampai turun ke tanah, harus ditampung lo ke batok kelapa itu, sampai di batok, dah diputuskan gimana caranya. Itu sampai udah banyak darah tuh, diputuskan gimana caranya, ya digigit sampai putus. Ini, bah. Darahnya udah nggak apa-apa, manis kok enak. Ya udahlah, saya gigit sampai putus. Dah, waktu itu si abang memang udah ngomong jangan baca Bismillah, nggak boleh. Katanya itu udah asal gigit aja deh, kamu jangan baca Bismillah. Oke, gigit, dah dicabutin. Nah bulunya burung gagak kan susah, cabutinnya. Dicabutin satu-satu itu mulai masuk ritual itu jam 8. Naik ke bukit tuh sampai di gunung itu jam setengah 9-an lah mulai itu. Nah udah dicabutin semua bulunya sampai gundulnya, dan sekarang tusuk-tusuk ya udah hatinya. Nah ini terjadi ada dualisme antara kata si kubu yang jual burung itu dengan kata si kuncen ini kepala, hati, ampela ditusuk aja jadi satu. Harganya nanti terserahnya kamu. Saya bilang, harganya berapa, Bah? Ya kamu mau jualnya berapa? Kamu mau punya, kan butuh uangnya berapa? Ya saya sih kan cuma disuruh. Harus ada uang, ya minimal tawarkannya minimal 10 juta, kayak berapa terserah. Itu. Yang penting jadi duit. Kata teman saya, ya udah. Saya bilang, Bah, ini konyol aja nih, Bah. Kalau dijual 100 juta, laku nggak, Bah? Kira-kira, yes kamu coba. Loh, saya bilang jangan kamu coba, Bah. Kira-kira laku nggak? Laku. Asal yang ketemunya genderuwo. Oh ya udah deh. Ada ditusuk-tusuk tuh, Kang. Digigitin sama daging tuh. Digigit, dilepeh. Jadi ditusukin sama saya tuh. 2 biji tusukin, simpen. 2 biji tusukin, simpen. Nah, pada saat tusukan ini mulai angin tuh. Besar angin tuh. Akhirnya si Abah ini ritual dibikin lingkaran. Dibikin lingkaran. Nanti kamu jangan keluar dari sini. Ini tempat bakarnya sebelah sini. Ini karung buat nyimpen uang. Kamu sebelah sini. Kamu jangan keluar ini ya nantinya. Ya udah. Dah. Begitu udah selesai nusukin segala macem, bakar ini ya. Bakar. Nanti belum dibakar tuh. Si daging belum dibakar, karena nunggu sampai jam setengah 12 malam. Waktu itu baru sekitar jam 11-an lah. Ya terus dia kipasin juga pakai menyan khusus, nggak tahu menyan apa itu namanya. Jadi asapnya kan banyak. Nah itu tuh mulai tuh angin, kemudian ada bunyi-bunyian yang nggak masuk akal sehat lah. Tiba-tiba udah salap, ini apaan gitu. Nah itu udah tenang aja, masih ada saya, kata Abah. Saya nggak boleh sebutin Abahnya ya, karena orang masih hidup nih. Takutnya kalau saya sebutin dia tersinggung, ada ikutan berabe saya. Udah kata Abahnya, udah tenang, nanti tunggu jam 12. Udah jam 12, dah jam 12 nih. Siap. Ya udah, sok mulai bakar. Satu, bakarnya jangan banyak-banyak, jangan langsung semua. Itu waktu itu Kang, dari satu gagak itu kecil-kecil dagingnya. Iya kecil ya. Kecil. Ya sama kasar kata sama jari kita juga gede jari kita Kang. Akhirnya ditusukin. Mulai dibakar, jangan dibakar semua. Terus gimana? Satu-satu aja. Satu-satu. Mau kapan selesainya? Saya bilang. Udah deh,
Kalau kamu nggak percaya sih terserahnya aja. Ya udah satu-satu saya nurut kan karena dia kan kuncen lebih ngerti kan. Saya tusuk bakar. Bacanya apa bang? Gak usah baca bacaan. Kamu bilang aja sate gagak, sate gagak. Oke deh. Nanti turun dulu ke belakang. Turunlah ke belakang. Ada apa lagi? Saya pikir kan. Udah jam 12 tuh lebih. Sekitar lebih 3 menit, 5 menitan lah. Dah. Sekarang bugil. Bugil. Iya, bah, dingin kayak gini, bah di gunung enggak? Nanti banyak nyamuk enggak? Enggak ya. Ada orang lihat enggak? Sok buka baju. Jadi dibugilin semua. Bugil. Bugil. Enggak pakai apa-apa. Gila. Malam lagi ya? Pak, kalau malam sih penting lah kagak ibaratnya. Ini loh dinginnya ini loh. Ya. Saya mikirnya kan nyamuk apa? Ya kasar kata ada yang Noel saya kan cilaka saya kan. Akhirnya ya saya tanya ke si abahnya, bah, ini apa nggak salah saya mesti bugil bah? Ya enggak aja, memang kayak begini. Ya udah deh, ada saya bugil kan. Enggak pakai apa-apa sama sekali. Ya kan kata, ya kayak apa sih bang? Ya tengah itu, Gila. ya bener-bener, ya bener-bener. Ah jangan sampai terjadi deh pokoknya ya. Kayak celana dalam ya? Nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Full. Akhirnya kedinginan kan merungkut bang. Kuja kita kan merungkut. Kebayang loh gimana loh? Gak pakai apa-apa loh. Gila. Nggak ada orang pakai daun aja kagak boleh. Akhirnya dah ya. Akhirnya dibakar satu. Sate gagak. Bang. Terus aja bolak balik sampai sate pertama nih sampai gosongnya. Sampai gosong. Nanti kan dikasih tahu sama si abah itu, nanti kalau bakal udah agak gosong dikasih darahnya. Oh, burung gagak itu ditutulin gitu, cuma gantinya kecap gitu, darahnya tuh ganti kecap gitu, ditutulin setengah jam, 3/4 jam, sejam, nggak ada. Ini sate nih yang pertama sampai udah nggak ada bentuknya bang, nggak ada bentuknya, gosong kayak batu. Aduh, saya bilang gimana ini tuh ya. Udah mah dingin ya, merungkut gitu ya, nggak ada temen, jauh kok apa jauh bang, turunnya jauh, hampir 100 meter sih lebih, awasin dia pakai lilin gitu ditutupin gitu, udahlah, ya gitu udah, akhirnya sekitar jam 2-an lah, mulai ada tuh interaksi, wah itu, saya bilang kok ini suasananya yang tadi gelap gulita tuh bang. Agak terang, ada lembayung gitu loh, agak lembayung. Kok saya bilang, ini udah pagi apa? Dia bilang, oh gini ya. Pas gitu udah aja. Pas saya ngeliat ke bawah, loh, ada anak-anak kecil, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Terus ada yang meringis kan, ada yang meringis. Itu gigi, segede-gede telunjuk giginya. Giginya. Apaan nih saya bilang, apa ini yang namanya tuyul gitu ya. Saya tanya, saya bilang, nih, sate, harganya segini. Kan dikasih uang 100.000 sama si abahnya itu. Kasih kamu makan. Ini tawarin, ini tunjukin. Kamu bilang ini berapa, dikali berapa, maka 100.000 kali 1 juta. Berarti kan kelihatan berapa. Saya bilang, nih, satu harganya ini kayak begini, 100.000 nih dikali 1.000, jadi kan 100.000 kali 1.000. Ini harga 1 tusuk. Loyong lihat tuh, dah kan bingung bang, dah kok dibeli kagak, hilang. Lalu datang lagi kayak begitu lagi. Hilang lagi, hari begitu hilang lagi. Sampai akhirnya keberapa kali gitu, akhirnya ada suara perempuan. Kuntilanak. Itu di atas. Goyang. Aduh, yang kayak begini nih celaka saya bilang ya. Artinya turunnya kagak, nawarnya kagak, takutnya kabur lagi. Ini sate mulai pada gosong satu kan mulai pada gosong. Akhirnya saya bilang,
Ya sambil yang ngeri kan, artinya saya nawarin sama makhluk kayak gitu bukan kayak nawarin ke akang kan, saya tawarin ini satu harganya segini, dikali 100, dikali 1000. Diam aja dianya, nggak dilihat nggak apa. Dia bilang itu sate masih belum laku satu. Belum laku semua. Belum laku saya. Nah tiba-tiba ada suara kok. Oh. Ya, saya pikir suara apa gitu, apa buat badak gitu. Saya takutnya kan badak ya. Apalagi di gunung atau harimau gitu kan, berabe kan saya. Ada suara itu makin dekat. Ada berdiri kan. Depan saya bulu semua. Bulu. Saya mikir aja. Ya saya nggak berani ngelihat mukanya kan. Orang bulu semua. Bulu semua. Ada. Dia bilang, ya bulu kuduk yang ada jual apa pegang duit begini, pegang sate begini juga. Akhirnya coba begini aja kan. Begini. Akhirnya, nggak ngomong, suaranya juga saya nggak ngerti haho apaan gitu ya. Coba dalam hati aja, aduh mati deh saya, game deh saya, tamat saya di sini saya bilang. Dah, situ diambil. Si satu juga set hilang. Loh, kok hilang? Lu bilang. Saya ngeliat ke bawah, mana uangnya? Oh, saya baru ingat. Waduh, tadi nggak ditawarin berapanya. Ininya berapa? Ininya kok udah hilang. Tapi saya ngeliat ke bawah, loh kok udah ada uang? Tapi satu lembar memang ada uang lah. Kok ada uang di sini? Sementara uang itu yang saya pegang satu. Kok di dalam kresek itu bukan kresek, karung ya? Kok ada uang ya satu? Oh ya udahlah. Udah ada satu lembar ya? Satu lembar, satu biji. Saya diam aja. Aduh mati deh saya bilang. Udah deh, Karin. Datang lagi. Balik lagi tuh Kang. Beda sekian berapa menitan dia balik lagi. Hau lagi. Saya bilang, udah nekat aja deh. Ini satu harganya ini dikali 100. Hilang lagi. Hilang lagi loh. Harganya kemana? Tahu-tahu dilihat lagi. Oh, udah ada. Ada. Berapa? Ya 100 biji, tapi kan waktu itu belum dihitung sama saya. Belum dihitung. Wah, udah pikiran kan, tadinya takut kan, begitu ngeliat duit beda kan, semangat 45 kan, tempur gitu kan. Oh, tenang deh, nggak perlu takut deh. Datang lagi, ular bentuknya, siok. Waduh, ular tuh deh muter kan, sok aja. Waduh, ini apaan? Saya muter aja. Kok begini? Pas gitu di depan. Ular. Gede. Berapa? Aduh, segede anaknya kambing. Segede anaknya kambing, kepalanya doang itu tuh. Aduh, saya bilang mati. Saya bilang ini kalau saya digigit sama ini, udah poinnya udah tamat. Tapi si ular itu ngeliatin aja begitu tuh. Begitu aja. Saya bilang, maaf saya nggak pengen ganggu. Saya bilang, saya pengen minta tolong, barangkali mau beli sate saya, tolong dibeli. Tolong jangan ganggu saya. Tapi saya muka sambil nungkruk, Kang. Artinya kan saya takutnya ini ular beneran terus saya makan ubun saya hancur. Akhirnya saya bilang, ini satu tusuknya saya minta 100 lembar. Hilang. Oh hilang. Uangnya ada, makhluknya hilang, tapi di sini udah ada uang. Numpuk lagi uangnya. Nggak berapa lama, balik lagi. Yang tadi di belakang, sekarang di atas, congol, begitu lagi. Jadi kepala begini. Saya bilang, nih kasihin lagi, saya minta 100 lembar lagi kayak gini. Ada lagi Kang. Nah, itu berjalannya waktu terus Kang. Karena sudah ngelihat hasil ya. Jadi kita yang tadinya takut, cemas, gelisah tuh raib Kang. Raib, rasa takut tuh karena ngelihat dana sudah ada. Uang 100 ribuan semua loh. Nggak ada 50, 100 ribuan semua. Karena uang
masternya gitu ya, itu 100.000. Rasa takut hilang. Nggak ada. Karena waktu itu juga bukan lagi gelap gulita kan, lembayung kan menjelang sore kan artinya. Pas gitu udah, itu sate itu banyak yang habis Kang, dari 15 tusuk itu. Nah sate yang kepala, hati, ampela itu saya sembunyiin. Dan terakhir kaki saya sembunyiin. Saya ingat kata si Kuwu itu dan kata si Kuncennya, nanti aja. Udah. Nah, berjalannya waktu itu udah habis Kang, tinggal 5 tusuk. Wah udah banyak Kang, udah banyak banget, udah setengah karung naik loh ke atas, karung 10 kilo tuh udah naik. Merah semua. Wah saya udah, semangat ya. udah semangat, bukan semangat lagi Kang, udah mikir wah beli apa gitu, masalah utang udah beres deh pokoknya gitu kan. Tahu 35 tusuk, aduh gede. Nah tiba-tiba yang sekitar jam 3 lah, jam 3-an atau mungkin jam berapa gitu, saya nggak paham karena nggak boleh bawa jam sih. Udah gak mikir waktu itu, nggak kerasa kalau saya keadaan bugil loh kan. Iya. Saya tuh nggak kerasa kalau makan keadaan bugil loh, happy aja, enjoy aja. Karena melihat wah duit udah tenang lah, nggak ngerasa loh. Iya. Dan ini mohon maaf ya, perlu diketahui sama teman-teman ya, kalau bekas sampai melakukan hal ini tolong ya. Ini bukan wakil, tapi jangan sampai ini terjadi lah. Amit-amit coba Mbak, jangan lah ya, jangan tolong. Yang kelima ini kan, yang 35 tusuk, tiba-tiba kan, angin puting beliung. Gede banget. Itu pohon tuh melengkung, naik lagi, naik lagi. Aduh, apalagi ya yang datang. Tiba-tiba kan, ada suara belong. Waduh, saya bilang, apaan nih? Saya bilang, saya mikir aja. Tapi antara takut dengan rasa sukacita itu udah berbau, udah nggak karu-karuan. Antara takut sama senang gitu. Dengan senang udah gabung, udah kayak gado-gado gitu ibaratnya. Karena kita takut, nggak takut udah jadi duit kok. Iya. Paling setan pasti duit lagi gitu kan. Dah. Apalagi datang, nggak tahu aja dari belakang saya. Waduh, kok datang dari belakang. Sementara yang lain-lain datang dari samping atau dari depan, ini dari belakang. Itu tangannya begitu. Tangannya begitu. Itu sate yang 5 mau diambil sama dia, saya ditarik. Dia nggak mau ngambil 5, saya tarik 5-5-nya. Saya sembunyiin dulu. Ya maksud saya biar jelas ini mau makhluk nih mau ngebeli semua, apa mau beli satu atau mau apa gitu kan. Dah aja saya tuh diam aja. Tak sembunyiin aja. Uang juga tak kepel. Kok nggak nongol-nongol. Ada muter rupanya dia. Ada di depan saya. Wah tahu yang makhluk kok hijau gede banget. Aduh, buta hijau. Ya itu rupanya buta hijau itu. Warnanya badannya kayak huluk tuh yang hijau itu. Saya bilang, saya begitu mau ngeliat mukanya aja udah tunduk aja. Wah, udah gak karu-karuan kan? Nggak karu-karuan mukanya. Kalau huluk masih bagus ya ibaratnya. Ini udah gak karu-karuan, muka itu berbulu. Tangannya gede-gede. Dia itu nunjuk. Saya kan nggak ngerti. Artinya kan saya bukan ini mau euforia bingung. Apa mau beli, apa mau apa gitu kan. Saya keluarin tuh 1. Saya bilang, ini antara takut dan berani, akhirnya bukan. Tunggu apa? Nekat. Tunggu nekat. Nih. 1 ini nilainya ini uangnya kayak gini, minta 1000 kali lipat.
Kali 1000. dikali 1000. Saya udah mikirnya jadi syukur, kagak jadi ya udah Ya. gitu. Saya pikir gitu. Dah. Akhirnya diambil tuh. Ya. Wih, buset. Cepet amat ambil. Itu uang. Buk, 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 buk. Wih, Kayak hujan uang itu. kayak hujan uang. Yang lucunya itu kan ada uang yang jatuh ke tempat pembakaran sate itu. Ya. Tidak terbakar. Tidak terbakar. Tidak terbakar, tidak hangus, tidak lecet, kayak seng uang itu, tidak terbakar. Loh kok? Hujan uang ya? Hujan uang. Seribu. Tapi uang 100.000 itu hanya di lingkaran saya aja kan, Full. full. Akhirnya kan, ya euforia ya. Wah udah santai deh, masuk itu. Masukin. Happy kan. Wah 100.000 kali 1000 udah kebayang kan berapa? Berapa juta? Iya. Iya. Akhirnya tiga nih sate, dia balik lagi ngambil lagi, saya kasih lagi. Oh kalau mau kali 1000 lagi. Ya. Bener cair lagi. Wah tambah penuh, Numpuk. tambah numpuk. Nah 33 kan kakinya, kepalanya, Ya. hati yang belah. 33. Ya. Saya ingat kan kata-kata si Cak. kuwu itu. Ya. Di kaki, khususnya kepala terakhir. Ya. Udah gila aja. Udah harga aja. Kalau mampu kamu bilang aja 1 M. Dikali ini kali 100 juta atau kali 10 juta. Udah deh, siap. Bilang. Ini 33 kan. 33 nih. Dilema loh. Orang jualan sate gagak kalau makan 33 ini, kalau makan tidak Jackpot dilema, iya. Sudden death ini kan kalau main bola sih yang pilih mau mana dulu mau dijual. Kakinya mahal, hati yang pelama, Ya. kepala lebih-lebih. Oh, atur strategi ya. Udah kaki dulu deh, kaki dulu yang saya jual. Kok nggak datang ya? Sate gagak, udah kayak orang gila. Berarti masa sate gagak Iya teriak-teriak, sate gagak. Tapi kan euforia udah beda kan, udah seneng ya, udah, uang banyak. wah udah enjoy deh pokoknya. Sate gagak. Datang. Terakhir ada suara, wah lebih gila dari yang tadi. Yang tadi nih, udah pikir, sama aja nih makhluknya gitu ya. Ataunya pas ditungguin nggak nongol, kok nggak datang. Ada semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, akhirnya suara makin besar, akhirnya keluar kan. Suara aumanya tambah besar, tapi saya tuh bingung ini suara aumanya suara aumanya di belakang, tapi angin ributnya di depan. Angin ributnya di depan kayak angin puting beliung gitu. Daun-daun pada terbang segala macam. Saya tuh ini dari mana datangnya? Kok depan angin puting beliung gitu ya? Aduh, tapi yang lucunya itu uang kagak terbang satupun. Enggak ada yang terbang, uang terbang satu atau semuanya enggak sama sekali, enggak sama sekali. Saya makin bingung ini apa ya, saya bilang udah kepikiran tuh, ini apa nih yang bakal terjadi nih. Saya ingat oh iya ini mungkin yang kata si kubu sama si kuncen bilang genderuwo mungkin. Saya diem aja. Terus sate gagak. Teriak-teriak ya? Terus ya. Wah pokoknya udah waktu itu namanya kan udah kayak lembayung sih ya. Jadi kita udah nggak mikirin kagak takut setan gitu ya. Iya udah enjoy duit udah jelas gitu ya. Oh, udah 1 karung nih, udah tenang lah 10 kilo nih. Duh, ini kok udah ngomong aja gitu. Itu lama kok ngomong. Suara sih, saya bilang, apa sih ya? Saya bilang, saya udah mulai nggak ngeh, hati nih udah nggak tenang. Udah gelisah gitu. Udah gelisah, apa nih?
ternyata Kang, tiba-tiba lek aja Bang. Jempol kaki segede apa itu, Balok. balok gitu, balok kecil Kang, aduh segede udah bangku apa itu tempat duduk itu, ya pokoknya segede bangku Ini tempat duduknya kursi mobil, jempolnya aja. Jempol. Waduh, apa ini apa? Saya pikir kenapa Kang? Jadi kan saya kan penasaran kan, penasaran ini apa? Saya deketin, terus aja lama tuh Kang. Saya perhatikan ini apa? Tapi suara itu ada suara, wush. Itu sate masih saya pegang, Apa ya? Lihat pakai ke atas kok bulu ya, saya bilang. Kok gede kayak gini, kayak pohon kelapa. Itu sih udah kacau pikirannya ini. Kok segede pohon kelapa ya. Terus aja begitu ngeliat ke atas, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kabur saya Kang. Kabur. Takut. Ya bukan takut lagi. Lihat apa Mas? Ya orang bilang katanya itu genderuwo atau pangeran gentar bumi. Orang kan kenalnya genderuwo. Ngeri Mas. Oh ya bukan ngeri lagi Kang. Badannya nggak tahu di kepalanya nggak tahu di mana. Iya. Itu bulunya ya mungkin baru sebetis, tapi saya tuh lihat ada bola mata 2. Itu jarak dari tanah ke bola itu kurang lebih antara 20-15 meter lah. Ya. Itu bola gede amat saya bilang, astagfirullah. Sambil saya tuh sudah saya ambil itunya si karung itu, saya kabur. Ya. Sambil bawa sate itu, saya kabur sejadi-jadinya. Sambil teriak, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jatuh saya guling-guling. Jatuh. Gelundung Mas. Kalau itu kan di tebing gelundung saya. Budal badil badan saya. Lecet di sini, di kepala, kaki, tangan, muka. Ya Allah ya Robbi, saya bilang. Si kuncen ini lari ngejar saya ke atas. Mas Bagas gak apa-apa tahu. Aduh saya bilang, gak apa-apa, saya masih megang tuh. Sate masih dipegang, karung udah berkurang rupanya. Saya nggak tahu ya itu udah berkurang rupanya. Apa tumpah-tumpah karena saya gelundung kan. Akhirnya, saya belum dibopong akhirnya saya masih belum sadar kalau makan saya itu dalam keadaan bugil. Belum sadar. Sate saya bawa sampai ke rumahnya si Kuncen itu. Saya itu digotong sama si Kuncen sama anaknya Kuncen ke rumahnya si Kuncennya. Karena kan jaraknya lumayan, kurang lebih antara setengah kiloan dari tempat lokasi ke rumahnya Kuncennya itu. Dibawa. Baru saya sadari ketika saya pas di rumahnya Kuncen itu kalau saya kondisi tidak menggunakan sehelai benangku. Di situ baru sadar. Tapi kan saya kalau udah lagi berusaha diobatin tuh. Itu yang lucu itu sate 3 biji gak mau lepas Mas. 3 biji gak lepas? Enggak lepas. Masuk karung? Ya, karung tetap dipegang juga. Nah, dipegang juga. Akhirnya saya kan ada istri saya juga. Udah ya. Udah hasil. Alhamdulillah. Tapi si Kuncen diem waktu itu, diam aja. Kayak yang enggak apa ya, kayak enggak semangat gitu loh. Beda gitu mimiknya, mimik itu beda. Akhirnya saya bilang udah mulai sadar ya, kayaknya udah inilah udah diobatin lah saya karena kan sakit semua kan pada lecet semua macam. Akhirnya udah Mas dilepas satenya. Saya lepas kan sate, baru saya sadar loh kok pegang sate. Saya bilang nih udah dipakein sarung karena waktu itu karena banyak lecet, banyak luka-luka, akhirnya saya dipakein sarung aja. Akhirnya udah si karung pun dipegang, dilepas. Ya Mas, ya sekarang sih pulang aja. Itu masih subuh lah. Kalau waktu itu udah mendekati azan awal subuh.
awal tahrim tah. Tahu. Ya, udah sekarang sih istirahat dulu, nanti pagi pulang. Udah. Saya waktu itu udah kepikiran sudah hasil dan tidak hasil karena tercampur bau oleh luka. Jadi saya nggak kepikiran sudah hasil. Karena saya juga karena luka akhirnya lupa tentang hasil dan tidak hasil tuh lupa. Nah akhirnya mungkin saya pingsan mungkin ya, saya nggak tahu juga sih. Pas itu pagi itu tahu-tahu udah pagi dibangun sama istri saya dan pakein diperban diperban sama Pada lecet itu. iya pada lecet semua, terus dia kasih obat merah betadine segala macem. Dah aja saya baru ingat, iya hasilnya gimana nih, dia bilang. Tapi si Kuncen itu udah seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadinya. Itu akhirnya ketika sudah agak siangan sekitar jam 8 jam 9-an lah sudah bisa jalan lah saya. Akhirnya duduk lah saya. Gimana? Bah, saya hasil ya. Nah Abah itu diem aja, gak ngomong, gak apa, dia Diem gitu. Dia nggak diem, cuma begini aja. Ya. Saya kan bingung. Yahnya tuh ya apa gitu kan, karena saya berpikirannya saya sudah hasil, tapi apa yang terjadi dengan saya kan karena saya panik dengan makhluk itu ya, saya kan akhirnya jatuh tergulung-gulung kayak gelundung kayak bola kayak gitu. Akhirnya kan saya nggak sadar. Itu si Abah itu ngomong, ya perjalanan sih hasil, tapi sayang hasilnya nggak ada. Gak ada. Terus kemana karungnya? Karungnya ada. Ya. Tapi isinya bukan uang. Apa itu mas? Daun sirih. Daun sirih. Iya. Ya siapa orangnya enggak apa ya? Frustasi. Bukan frustasi mas. Jadi timbulnya bukan frustasi apa? Antara percaya dengan percaya ya. Jadi enggak kok, saya kotat sama si Kuncen, enggak kok, saya jual yang 15 tusuk itu 10 tusuk itu saya kalikan 1000. Tapi masa sadar ya? Masih ingat ya? Masih ingat. Saya yakin kok bah, yang 1 tusuk itu saya jual 100.000 dikali 1000 dikali 10 tusuk, yang 2 saya tingkatkan. Ya. Dari 100.000 saya dari 1000 saya tingkatkan jadi 1000. Jadi 2 tusuk 2000 dikali tuh 100.000. Ya kalau Mas Bagas gak percaya ya silakan dilihat. Wah Abah jangan bohong bah. Nih jangan-jangan Abah. Ya kalau Mas Bagasnya gak percaya silakan. Istri Mas Bagas ada saksinya. Saksi gitu. Iya. Uangnya dipegang oleh siapa? Saya nggak megang uang. Saya dengan anak istri saya, dengan istrinya Mas Bagas di sini. Coba aja tanya. Saya nungguin kok, nggak kemana-mana saya. Akhirnya saya penasaran. Saya buka. Ternyata dia daun kering, daun kelapa, daun cengkeh, daun serai, segala macam daun di situ. Siapa yang nggak nangis? Kecewa dong mas. Ya bukan kecewa lagi, nafsu dia. Ya, sampai masa marah-marah sama Kuncen. Ya, timbulnya emosi sama Kuncen. Emosi, kirain kan ditipu gitu. Kan, iya. Tapi memang semua juga menyaksikan saya masih megang uang itu, masih pegang. Karung itu masih saya pegang dari saya ngegelundung, kemudian sampai di rumah si Abah dengan sisa sate 3 itu masih dipegang. Berarti pas jatuh tuh masih dipegang semua ini? Masih semua. Itu kayak dilem tangan tuh. Dilem tangan tuh. Itu karena mungkin saking pengennya duit ya. Wah udah. Udah disadarkan. Udah mas, nanti aja. Tunggu 41 hari ke depan, lakukan lagi. Dah. Cobain lagi. Bukan masalah cobain lagi, bah. Saya bilang. Ini 7 juta loh, saya bilang. Ya. Enggak sedikit itu. Enggak.
bulan depan kalau mau melakukan lagi nanti saya bantu sampai hasilnya. Akhirnya saya tanya baik-baik, Mbak ini kenapa bisa gagal? Ya masnya yang salah. Si Abah ini malah membalikin ke saya. Ya. Wah kok kurang ajar, saya bilang. Dukung koples, saya bilang. Kamu nggak ngomong apa-apa. Kenapa kamu nyalahin saya? Kamu bilang kata 1 tusuk, kamu jual deh. Nih uangnya, nih kamu tawarkan semaunya kamu. Mau 1 tusuk 1 juta ke, dikali ke 1.000, 100.000 itu dikali ke 1.000 ke, dikali ke itu terserah kamu. Ya karena masnya dibaca bacaan Asmaul Husna. Kesalahan itu. Iya. Ya saya nanya ke Abah nerangkan enggak ke saya? Ya. Kalau kayak gini Abah ngejebak saya namanya. Masa marah Pak? Ya marah Mas. Ya sekarang kan ibaratnya saya kan udah senang Mas. Bisa ngelunasin hutang. Bisa ngembalikan uang teman saya. Buat beli mobil, perhiasan, berlian kalau perlu ya. Tapi kan nyatanya begini kan sampai gak nafsu. Coba bayangin. Ya, kalau Mas Mungkin itu kan nyamuk segede-gede alaihim. Ya nyamuk ceku sate gagak tapi begini apa enggak? Ya Mas kalau makan nggak percaya Mas cobain deh. Tapi off the record aja ya, sama Mas ya saya mau tunjukin. Tapi kalau makanan yang lain maaf kata ditawarin 1 M juga maaf. Maaf ya, kalau Mas mau nyoba silakan barangkali buat modal usaha, saya bikin apa kayak terserah nyaman. Udah jadi daun ya? Jadi daun. Cuma gara-gara mengucap asma Allah. Itu gara-gara astagfirullah itu gara-gara di situ Mas. Cuma 1 itu. Itu gara-gara jempol kaki segede alaihim itu. Aduh udah milik setan Mas. Aduh jangan-jangan deh pokoknya Mas. Ngeri loh. Iya. Saya aja ngeliat jempol kaki apa ada segede gini. Segede bannya mobil lebih gede itu Mas. Bannya mobil tahu kan? Bannya mobil taruhlah Terios apa Avanza kayak lebih gede itu. Bannya mobil sih nggak ada apa-apa aja, itu lebih gede lagi 2 kalinya itu Mas. Jempol kakinya aja. Begitu saya bilang ini ya Allah itu apaan merah-merah kok kayak matahari ya, saya bilang kayak matahari ya? Kayak matahari, lebih dari matahari ya. Bulan purnama masih mending Mas, kecil ya. Bulan purnama itu lebih dari bulan purnama, merahnya merah banget. Aduh ya Allah, dari situ akhirnya saya bilang jadi gimana Bah? Ya udah Mas Bagas gini, kalau mau nanti tak bantu sama Abah, sok ritual lagi. Ya gak mau lah Balah, duit dari mana? Enggak, sok gak banyak, paling sedia aja sekitar 3 juta. Dia bilang duit dari mana Bah? Saya bilang lah ini aja duit juga dari temen, saya aja juga suruh jadi joki. Akhirnya karena gagal, kita juga pulang juga memang udah nggak ada dana ya, bawa motor juga akhirnya babak belur ya, akhirnya kan bingung Bang. Akhirnya motor tak titipin tuh si Abah, tak titipin Bah, saya pulang pakai elep aja deh. Nggak bisa nih pakai motor, badan kayak begini gimana ceritanya, istri saya nggak bisa pakai motor. Semua. Ya, udah babak belur deh, kayak jalan aja kayak robokor. Ya Allah ya Robbi. Akhirnya pulang pakai elep, Bah saya nggak punya uang loh Bah, maaf aja. Udah saya masih ada uang, berapa butuhnya ya, kalau ada 500 lah sekalian saya boleh buat beli telur. Saya bilang ya udah, tapi ini bukan ngasih ya, hitung bon lah, hitung bon gimana ceritanya ya motornya Mas Bagas taruh sini, STNK bawa, kuncinya bawa, motor taruh sini nih, dikasih 500.000. Pulang saya Cirebon. Saya belum laporan tuh sama teman saya. Oh, orang badan babak belur mau lapor gimana? Udah nggak mikirin. Bodoh amat gitu ya. Aduh, 3 hari, 5 hari kemudian baru saya laporan. Bos, maaf bos. Ya gimana? Hasil gas gimana? Ya kalau hasil bos. Ritual gimana? Sukses. Ya bosnya karena kan jengkel juga Bang. Saya disuruh ritual kagak dikasih duit sama sekali. Itu pun saya ibaratnya kan dikirim sama si bosnya saya itu ya. Ya kasar kata mohon maaf ya, saya sembunyikan namanya ya. Si Asep aja ya. Saya sebut. Dikasih 10 juta. Pas.
waktu nyari-nyari orang pinter apa segala macem. Ya, saya minta, bos saya mana? Udah aja gampang buat kamu mah. Nanti aja kalau udah selesai, nanti kamu ada bagian. Gitu. Udah, saya percaya kan. Udah tenang, pokoknya kamu hasil. Udah, saya ingat itu kan. Waktu itu kan dianya kan masih motivasi begitu kan. Supportnya itu, oh pasti hasil. Gak perlu takut, kamu sih gas pasti hasilnya. Karena kamu nekat orang, oke siap. Saya kan semangat 45 aja kan. Kasar kata belum dikasih yang enggak aja juga udah lari duluan gitu. Udah gitu selaporan ke bos saya, akhirnya Pak Asep ini agak marah saya. Agak marah, ngamuk-ngamuk lah intinya. Lu gimana dong, kamu punya hutang sama saya? Loh, saya kan jadi joki. Harusnya saya ini dibayar ente. Kenapa jadi ente yang nagih ke aneh? Gimana ceritanya? Joki. Dia bilang, joki punya hak loh. Ya, saya joki. Bahkan mas nih, ngasih. Nih, gas. Lu ritual. Ini 10 juta. Gua pakai aja 5 juta. Habiskan perkara. Joki. Dan ini gak dikasih. Minta 100.000 aja malah dimaki-maki. Ya saya nggak terima lah. Nah debat lah di situ. Udah. Akhirnya berjalannya waktu, saya bilang, bos tenang, nanti saya kembalikan. Tapi saya minta waktu ya. Udah. Pokoknya nanti kalau ada acara apa lagi, kamu siap tempur lagi, siap. Tapi yang bener bos, saya bilang, ini yang di rumah ini dapur kudu ngebul. Perutnya kudu diisi. Saya bilang, jangan sampai gak diisi bos, cacingan nantinya. Saya bilang, kasihan di rumah cacingan. Waduh, saya bilang repot, saya beban. Saya bilang, lagian orang ritual bos, nyamuk segede-gede alahim. Ini butuh bos, saya bilang. Ya udah lah. Ya, abang aja cobain. Kira-kira kagak ngudung kadepin makhluk kayak gitu. Abang keringet gas gede-gede alahim. Cobain aja. Ya buat penonton juga kalau gue coba, gak percaya cobain aja deh. Kalau mau sih silakan aja gitu. Maaf kalau makan tempat dan lokasi, maaf gitu ya. Off the record aja. Gitu bang. Itu pun tidak selesai bang. Tidak selesai sampai di situ. Karena kenapa? Ini si Asep duitnya, masih meteran. Gas. Nih ada ritualisasi lagi nih. Di mana? Di Anu. Pokoknya masih Jawa Barat. Kamu siap tempur nggak? Siap. Di mana? Pokoknya ada di Pangandaran. Ada di Anu. Jadi bang, kalau dilihat-lihat saya nih kayak bahan percobaannya dia gitu loh. Itu macem-macem ritualisasinya. Dia WA ke saya, wow nanti kamu ritual ini JA. Saya bilang, bos maaf, JA apaan? Jual anak tuh. Buset, anak siapa mau dijual? JA, kemudian GM saya nggak ngerti bahasa itu kan. GM apaan bos? GM itu jual musuh gimana maksudnya? Kamu punya musuh nggak? Kamu jual aja nanti gue modalin. Karena kan dia kan asli orang Bogor, tapi dia di Surabaya. Tapi memang duitnya meteran, memang diakui duitnya meteran. Akhirnya saya suruh maju lagi bang ceritanya. Suruh maju lagi. Waduh, saya bilang bos, saya mau maju lagi. Apa strukturnya bos, yang bos WA ke saya siap. Tapi dengan perjanjian satu hal. Saya minta buat yang di rumah. Kalau yang di rumah dikasih, saya tenang bos. Ya udah aja, gampang bisa diatur itu sih gas. Pokoknya kamu siap aja ya, siap. Kamu kan bisa gaspol ya, oke siap gaspol. Yang penting udah di rumah, udah diisiin bahan bakarnya, saya siap. Yang penting saya sih apa sih mintanya? Saya gak minta banyak-banyak. Belikan rokok, belikan kopi, udah. Bensin motor di bensinin, udah. Gak mikir itu ini. Masalah rezeki pati jodoh belai udah. Apa kata nanti, udah waktu itu udah mikir gitu bang. Saya selama ritualisasi disuruh sama bos saya itu bang. Wah gila. JA, JM, JU, Banyak. JK. Udah gila-gilaan. Ini yang di Pangandaran nih. Pangandaran. 7 Februari 2025. Baru kemarin? Iya, baru kemarin. Ini asli.
Demi Allah, demi Allah, saya ngomong. Itu malam Jumat Kliwon saya datang di Bagolo itu, ombaknya kayak orang lari. Asli. Tapi ya itu endingnya, Jong. Wah itu kalau bukan saya ceritain gila bang. Wah udah begini aja nih makhluk. Wah begini, emas semua. Begini kan, emas semua. Tapi ya itu mintanya, bilang si kuncinya juga nggak ada tumbal, ternyata ada tumbal juga. Tapi itu nanti ya saya ceritain. Mungkin kalau sekarang ini saya ceritain mungkin nggak tuntas, bisa sampai subuh nih. Banyak perjalanan saya, tapi nggak apa-apa sih. Nanti saya kapan nanti kita ketemu lagi, nanti saya ceritain lagi. Nah kembali lagi ke masalah gagak itu. Gagak itu kalau ritualisasi gagak itu memang ada, ini memang diakui ada. Ada rekan saya juga jadi hasil, tapi nggak seberapa. Yang tadinya dapat 1 karung, akhir jadi 1/4 karung. Itu pun yang tadi 100.000 rubah total jadi 10.000. Jadi antara modal dengan kembali lagi untungnya banyak ya. Iya, jadi yang tadinya 100.000 tuh bang di lokasi, ketika digeret ke rumah itu sampai selesai ya teman saya sendiri. Itu sampai jadinya ternyata ketika ditarik uangnya, jadi apa 10.000-an semua, bukan 100.000. Iya. Nah, itu. Berarti pas waktu Mas Bekas ini jualan ini satenya itu langsung bilang, berarti mereka itu nggak hisap sarinya nggak? Enggak, kalau katanya hisap sarinya itu bohong. Oh bohong. Bohong, yang Berarti, asli itu si sate hilang. Berarti pas waktu Mas Bekas tawarin sate langsung selamat Hilang. Nggak nyedot sarinya itu enggak. Kalau yang aslinya sate gagak itu hilang. Terus hilang, uang jatuh dengan sendiri. Jatuh bertumpuk. Iya, bertumpuk. Ada yang masuk ke karung, ada yang berantakan. Yang lucunya itu si uang ini, si uang ini masuk ke pengapian itu, bar api itu tidak terbakar. Masih utuh ya. Masih utuh. Dan satu hal, kalau benar orang itu pernah melakukan sate gagak, akan tahu ciri khasnya sate gagak, uang dari alam sana dengan uang kita itu berbeda. Bedanya nggak apa Mas? Bedanya udah jelas ya. Yang pertama, ini saya kasih tahu, bocoran aja nih. Kalau uang dari makhluk kayak gitu itu pertama licin. Licin, kemudian bukan bau. Jadi kalau bau kan anyir apa macam. Ini licin. Licin aja kayak. Contoh ya, ada uang nggak? Contohnya, nggak bawa uang ya? Iya. Uang berapa nggak bawa uang? Contoh, licin berarti ya? Licin. Jadi uang itu kayak berminyak. Oh, tapi ada baunya? Kalau bau, saya rasa nggak ada. Cuma licin. Permukaannya atas, depan belakang itu licin. Tapi basah. Itu yang asli. Itu yang asli dari mereka. Dari mereka. Kalau sini kan nggak basah, nggak kering kan? Kering ya. Berarti ada perbedaan. Berbeda. Dua sisi ya. Iya. Nah, kalau waktu saya jalani sih, tapi wallahu alam bisawab ya. Antara yang dilakukan saya dengan ada juga yang lainnya mungkin ada perbedaan, saya nggak tahu ya. Tapi yang saya lakukan sih, ketika saya masukin ketika saya tawarkan ke buto hijau itu, nih 1 tusuk saya minta dikalikan 1.000, dikalikan 1.000 uangnya kayak begini. Nah itu pada jatuh. Kan pada berantakan tuh. Nah, Mas kan pegang tampil ya. Iya. Licin. Nah, itu licin. Tapi pas waktu mereka berdatangan makhluk ya, ada bau aroma mereka nggak? Kalau ada bau aroma tidak ada. Tidak ada. Cuma ada semacamnya ciri khas sendiri. Jadi kayak tuyul gitu. Jadi bunyi. Jadi kayak bunyi kerincingan makan gitu. Mereka itu ya. Nah kemudian ketika yang kuntilanak di atas pohon itu ya goyak cuma kan kakinya doang tuh kelihatan. Nah kemudian yang ular itu, nah kalau ular itu kan bunyi
Ini ularnya ular biasa atau siluman mungkin ya. Kalau saya rasa, Tapi nggak badan manusia nggak Mas? kalau justru kan ada badannya, Mas. Iya, Kan setengahnya itu kan ular, iya. setengahnya itu kan badan manusia. Heeh. Tapi mukanya Mukanya? ular. Oh. Jadi badannya memang manusia. Ya mohon maaf ya, ada payudaranya. Berarti Itu nggak pun pakai baju ya? enggak. Itu pun bugil sama. Tapi wajahnya itu bukan manusia. Padahal gelap gulita bisa melihat secara langsung. Kan lembayung. Lembayung. Heeh. Nah, ketika mulai tahrim itu redup lagi. Hmm. Kalau alam itu kan berbeda, Mas, sama alam kita tuh, perbandingannya 1 hari di dunia 40 hari di sana. Heeh. Atau 40 hari di dunia, 1 hari di sana kalau nggak salah. Kalkulasinya waktu ya. Kalkulasi waktunya tuh begitu. Nah, itu juga sama, Mas, begitu. Jadi kita ngerasa aja itu tuh kan malam. Iya. Tapi ketika ngeliat kok apa ya, lembayung. Lembayung ya. Jadi transparan. Iya, jadi lembayung kan menjelang antara sore maghrib kan, nah itu kan lembayung. Berarti pas waktu sate gagak Nah. sudah mulai angin besar, terus tiba-tiba berbalik dengan cuaca alam mereka gitu. Iya, Dimensi mereka. dimensi mereka itu. Itu ketika mereka boleh hadir juga ini berbeda ya, Mas ya. Kedatangan mereka itu tidak serta-merta akan berbaris atau enggak. Enggak. Jadi datang itu lama, Mas. Lama. Sampai gigit nyamuk gitu. Iya, waduh, Mas, kalau boleh pakai otan dulu deh. Iya. Nggak boleh. Ya jangankan pakai otan, orang pakai celana. Kata mohon maaf ya. Pakai celana kolor aja kagak boleh, celana dalam kagak boleh, ya bugil aja tot. Ya kalau makan ada orang sentimen dimasukin di YouTube kayaknya ketawa semua deh, ada boneka dakocan dari mana gitu kan ya. Tapi ya itulah, Mas, balik laginya. Apa yang terjadi, yang pernah saya jalani itu, ini bukan kisah yang dianggap sepele buat saya ya, tapi ya buat yang lain wallahu alam ya. Tapi yang saya jalani itu yang terjadi. Jadi nggak serta-merta bahwasanya uang ini semudah itu membalikan telapak tangan, omongan ritual sate gagak itu enggak, Mas. Prosesnya ini benar-benar menantang banget. Lebih, Mas. Dan mereka pun nggak sempurna ya wujudnya. Nggak sempurna. Ya, beda-beda ya. Contohnya yang ular itu kan tengah-tengahnya kan badan manusia segini. Ular ya. Iya. Tapi kesini kan wajahnya ular. Serem nggak wajahnya, kepalanya ular? Mas tahu ular kobra? Ya. Nah, persis kayak gitu. Persis. Ya berarti segini ya. Iya. Tapi kan kita kan mohon maaf ya, Mas. Ya kita normal ya, Mas. Kita laki-laki ya. Ketika ngelihat, kok ada yang indah. Enggak ngelihat ke atas, ngeliatnya ke situ kan. Ya maaf loh, Mas. Mohon maaf, bukan berarti ngomong pornoisme. Tapi ketika kita ngelihat, ini aneh. Tapi ngeliat ke atas sih, wih indah. Ngeliat ke atas tadi, nggak peduli deh, lihat yang ini aja. Nggak ngeliat bawah, nggak ngeliat atas, ngeliat yang ini. Kan itu. Ya kita tuh dibikin blur, Mas. Di antara ritualisasi yang pernah saya lakukan, ini yang boleh katakan bener-bener buat saya pribadi buat saya pribadi ini yang paling yang terindah gitu lah kasar katanya dibandingkan ritualisasi lainnya. Luar biasa. Kalau makan boleh pegang kamera, saya foto duluan gitu, selfie duluan. Oke. Itu pas waktu sebelum jualan ini kok Mas Bagas ini harus memotong gagaknya ini harus pakai gigi ya? Iya. Itu rasanya amis nggak, Mas? Waduh, bukan amis lagi, Mas. Orang yang digigitnya kan tulang, Mas. Tapi kata kuncinya nih rasanya manis gitu. Asli manis. Ya padahal bukan manis. Ya rasa darah gimana sih, Mas? Kan enak, Mas. Nggak boleh dimuntahin. Nggak boleh dimuntahin. Malah suruh ditelen. Terus diludahin ke wadah. Ke tempat. Jadi begitu digigit ya. Jadi di bawah ini udah batok kelapa. Jadi kita digigit,
begitu krek gitu ya, si darah kan muncrat ke situ. Buat kecapnya. Nah itu di situ. Jadi si darah itu gantinya kecap, Mas. Berapa burung tadi? Satu. Satu ya. Satu. Jadi 15 tusuk. 15 tusuk. Ya, Tapi kecil-kecil ya. ya. Kecil-kecil banget. Daging burung berapa sih Mas? Ya, Kecil banget sih ya. Ya itu makanya. Tadinya kan mau 2 burung. Ya. Cuma burung yang satu kan ternyata bukan burung gagak. Awas Mas. Burung gagak, burung kaak itu berbeda. Oh. Ada gagak, ada kaak. Nah, Ya. ini perlu pemahaman. Beda berarti ya. Beda, Mas. Bentuknya Tapi sama. yang Masnya bawa ini apa? Gagak. Gagak. Saya dapat 2 burung. Iya. Yang satu punya punya calon mantu saya. Ya. Ya. Calon mantu saya punya koleksi burung kayak begitu. Saya ambil, tapi itu burung kaak. Iya. Sempet nanya juga calon mantu saya buat apa? Enggak, buat koleksi di rumah aja. Ya udah bawa. Jadi kan nggak bayar itu sih. Iya. Tapi itu nggak tak bawa pada saat ritual, nggak dibawa. Karena memang dikasih tahu burung kaak. Nah begitu yang gagak berbeda. Besarnya lebih besar burung kaak. Tapi nyaring suaranya lebih nyaring burung gagak. Suara burung kaak dengan gagak beda Mas. 2 versi. Iya. Kalau gagak itu hanya 3. Ya. Kakinya hanya 3. Yang Kalau gagak. kaak 4. Kalau kaak Ada perbedaan. beda Mas. Jam Tapi yang di bawah Mas ini yang kakinya 3. 3. Ganjil ya. Ganjil. Itu. Beda. Jadi depan itu, jadi kalau burung gagak yang asli itu begitu kaki. Iya. Nah kalau kaak 4. Hmm. Depan 3, belakang 1. Ini kaak. Ini burung kaak ini bukan termasuk kategori burung mistis, bukan. Ini burung koleksi. Tapi kalau yang gagak yang 3 ini mistis. Tapi suaranya juga beda ya. Beda. Kalau gagak itu bunyi Ya. Itu. Kalau gagak jadi landun gitu. Oke. Terus waktu Mas Bagas ini cari burungnya kan awalnya susah ya. Itu dapatnya di mana? Harganya berapa tadi? Kalau yang gagak yang dapat dari daerah Jawa Barat sana ya, saya cuma daerahnya aja saya sebutkan. Ya. Tapi saya nggak mau sebutkan pusat pastinya ya. Saya dapatnya di daerah Ciamis. Harganya berapa itu tadi? 4,5 juta dari 5 juta. Mahal ya? Mahal, memang mahal. Sebetulnya bisa murah kalau belinya di pasar Senen Jakarta banyak. Tapi itu pun juga kalau kitanya tidak hati-hati, banyak penipuan juga. Penipuan ya. Apalagi zaman sekarang banyak kedok nih. Iya. Pesugihan tuh banyak. Ya. Betul. Bisa jadi burung kaak dipotong kakinya bilangnya gagal. Kan kakinya burung kaak kalau dipotong itu nggak keluarkan darah Mas. Enggak. Jadi ketika dilihat kok ini gagak badan kaak. Kalau aslinya gagak itu cuma 3. Depan 2, belakang 1. Ya. Ada juga depannya 1, belakang 2. Ada. Ya. Nah yang biasa yang benar-benar yang mujarab itu yang depannya 1, belakang 2. Tapi rata-rata depannya 2, belakang 1. Berarti Mas Bagas sudah menguasai secara asli dan palsu gitu ya? Ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke, terus jadi semuanya sia-sia dong Mas ya? Hanya gara-gara ngucap istighfar semuanya jadi daun. Padahal sudah senang banget, Senang uang banget, sudah beramburan dan dalam karung full ya? Iya, cuma ya ini mah perlu diberi tahukan juga ya. Tapi mohon maaf buat para spiritualisme ya, mohon maaf bukan berarti sama gitu, enggak. Di sini banyak ya kepada orang yang ingin melakukan ritualisasi atau kasar kata pesugihan macam juga wallahu alam bisawab. Saya nggak mendukung ya Mas ya, nggak menyuruh, nggak mendukung. Artinya begini, harus menelusuri dulu bibit bobot orang ini apakah benar seorang supranatural ataukah bukan. Itu yang pertama.
Yang kedua, harus punya tekad. Bukan cuma tekad, harus tekad. Ini perlu diketahui. Bukan berarti saya mengajari, maaf ya, maaf, enggak sama sekali. Ini kita edukasi ya, kita edukasi. Harus punya nekat dan tekad. Nekatnya nekat, kita melakukan begini, kita mau pesugihan ini. Resikonya apa kata nanti? Bahkan saya kalau boleh bicara, mohon maaf. Iya. Tapi kalau umpama Mas Bagas ini berhasil, ini nggak jadi daun ya, ini ada resiko tumbal atau gimana, ada nggak? Orang bilang katanya ada, itu nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Umpama ini berhasil, berarti Mas Bagas ini sudah punya segala. Punya makmuran. Cuma gini, Bang. Bila mana ini hasil, ya, kita itu ditunggu oleh mereka itu kurang dari 40 hari atau 41 hari. Kita harus ada ritualisasi. Lanjutan. Ya. Jadi tidak serta-merta terputus begitu. Enggak, Bang. Enggak. Namanya sate gagak itu ketika saya ngobrol dengan si kubu itu ya. Saya kan lama tuh masih kubu itu tanya detail gitu. Karena si kubu, ternyata si kubu juga melakukan hal itu. Ketika dia mencalonkan kubu, uang dari itu dia pakai. Nah, 41 hari kemudian, belum sampai 41 hari ya, baru antara 30 hari, 31, 35 udah ditagih. Jadi didatangi dia sama makhluk ya, mungkin genderuwo itu, minta lagi, mana satenya. Coba karena dia siap, ya beli, karena emang udah, dia kasar kata, mohon maaf Bang, dia udah bisa manajemennya. Jadi ketika uang ini hasil, dia tidak habiskan untuk beli burung gagak. Karena si kuncen udah ngomong juga, awas 31, 35 kamu akan ditagih lagi, kamu harus siapkan gagak lagi. Ini ada babak berikutnya. Nah, saya pun dikasih tahu, Bang. Iya. Jadi namanya sate gagak itu bukan sekali kemudian sudah hasil, sudah. Tidak, jangan salah. Berkelanjutan loh, Bang. Dan itu sama dengan artinya, mohon maaf, pesugihan. Memang tidak ada tumbal, memang. Berarti ini cukup ya Mas ya? Iya. Oke guys, inilah cerita dari Mas Bagas ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi apapun itu bentuk pesugihan memang penuh resiko. Jadi umpama ini Mas Bagas ini nggak ngucap istighfar, mungkin banyak ini udah kumpul barang-barang seperti hujan uang ratusan ribu. Bisa beli Alphard sama berlian Bang. Semuanya itu memang betul real miliaran ya. Betul. Oke Mas Bagas, kita sudah panjang lebar bercerita. Barangkali ada pesan untuk teman-teman nih, apa yang pelajaran kita petik gitu. Buat semuanya ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi gini intinya ya, buat rekan-rekan para YouTuber ataupun para subscribernya KJM ya, Kang Jin Misteri. Kalau pesugihan itu ibaratnya memang ada dan tiada, memang kembali lagi ke diri kita ya. Kembali laginya ke diri kita dan kembali laginya nawa itu kita itu apa ya. Memang sekarang ini dilemanya kita itu terhantam masalah ekonomi. Tapi memang kalau makan masih bisa jalur yang baik, lakukan yang baik. Kalau makan saya nekatnya ke daerah yang instan, ya harus punya tekad dan nekat. Modalnya itu yang pertama itu masalah duitnya. Tekadnya, ya kita harus banget. Kalau memang udah berani, udah kasar kata tidak mengenal namanya agama, mungkin kasar katanya ya Bang ya. Ibaratnya kalau bukan sudah tidak mengenal agama, sudah Gusti Allah juga masih gitu kan mungkin ya, mohon maaf. Itu tekad. Nekatnya ya sudah. Kalau perlu ibaratnya resikonya apa? Ada tumbal, anak istri tabrak. Kalau berani. Tapi kembali lagi ya, karma itu ada. Jadi intinya satu hal buat semuanya. Bila ingin nekat, tekad sekalian. Kalau ingin maju, maju sekali. Kalau mundur, kalau maju mundur, enggak usah sekalian. Gitu. Dan terus terang aja, bila mana mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya ke Kang
sini itu ya, bukan berarti saya memotivasi untuk melakukan itu, tidak. Artinya itu kembali ke diri kalian masing-masing. Berani tidak, kalau bukan berani lakukan, kalau bukan nggak berani sudah. Tapi ingat, kalau bukan berani pun ada apa? Ya ada dosa. Nah, berani nggak menanggung dosa itu? Setelah dosa itu baru kita mikir ada tumbalan kan, di situ. Iya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Kembali laginya, bila mana memang harus ada jalur yang terbaik, pilih jalur yang terbaik. Tapi kalau makan tidak ada, ya wallahu a'lam bishawab sih, gak tanggung jawab ya, mohon maaf ya Bang ya. Iya. Itu biasa. Iya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri. Oke guys, pokoknya jangan sampai nggak nonton, pokoknya kita dukung terus di Kancing Misteri. Mudah-mudahan kedepannya semakin berkembang ya Mas. Amin. Makin berkembang, makin amin, besar. Pokoknya edukasi dengan Mas Bagas tentang ini real nyata yang dialami oleh Mas Bagas yang jauh-jauh dari Cirebon. Mudah-mudahan Mas Bagas ini dalam keadaan sehat ke depannya, diparingi panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Ini jadi untuk edukasi kali ini jangan sekali-kali terjun dengan masalah pesugihan apapun itu pasti penuh resiko. Kalau masalah tumbal pasti itu ada. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar dan sholawat agar kalian ini selalu selamat dunia dan akhirat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nisa pamit, Kancing Misteri Kisah Seram dari pelosok dunia.